Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Sinek Metode Indonesia. Saya Muhammad Fakih Bilowo dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang how to manually upgrade UniFi AP or switch with HTTP server. Langkah pertama yaitu kita mencari firmware yang kita inginkan terlebih dahulu. Kita bisa mengakses di browser dengan mengetikkan alamat ui.com/download/unify. Sebetulnya bukan hanya UniFi yang dapat kita download firmware di bagian ini, namun ada bagian-bagian seperti Air Max, UniFi Protect, dan lain-lain pula. Lalu untuk simulasi kali ini, kita akan mendownload firmware Access Point, yang dimana Access Point tersebut masuk ke line up produk UniFi. Di sini tertera hampir semua line up produk UniFi, ada UniFi AP, UniFi Switch juga, UniFi Mesh, dan lain-lain. Di sini kita bisa mendownload firmware dengan tanggal yang paling baru maupun firmware dengan tanggal yang sudah lama. Setelah langkah pertama, kita meletakkan hasil download tersebut pada direktori yang kita inginkan. Pada contoh kali ini, saya meletakkan file tersebut pada direktori D, di mana nantinya akan relate ke HTTP server kita. Langkah selanjutnya yaitu kita harus mengkoneksikan access point dengan PC atau laptop kita dengan IP yang sesuai. Nah, default IP dari access point maupun switch yaitu 192.168.1.1. Nah, jadi kita harus men-set IP dengan satu segmen pada laptop atau PC kita. Nah, di sini contohnya saya men-set IP dengan alamat 192.168.1.12. Sehingga sama-sama satu segmen, jadi antara AP dengan PC atau laptop itu dapat terkoneksi dengan baik. Nah, langkah selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang PuTTY ini. Jadi PuTTY ini adalah aplikasi yang kita gunakan untuk dapat masuk ke command line interface dari AP maupun switch. Kita juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lain selain PuTTY, ada juga Teraterm dan lain-lain. Setelah itu kita masuk ke bagian HTTP servernya atau Serva. Nah, di Serva ini untuk konfigurasinya kita masuk ke setting. Lalu pada bagian setting kita men-set HTTP server IP address, yaitu adalah PC atau laptop kita dengan IP 192.168.1.12. Lalu direktorinya juga kita bisa ubah, namun pada case ini kita ubah ke direktori D, di mana D tersebut adalah lokasi tempat saya menyimpan firmware yang telah di-download. Selanjutnya untuk memverifikasi apakah Serva sudah menyediakan firmware yang sesuai, maksudnya lokasi yang sesuai. Untuk memverifikasinya kita bisa masuk ke web browser dan mengetikkan alamat sesuai dengan alamat laptop atau PC kita, yaitu 192.168.1.12, namun ditambahkan .28080 yang berperan sebagai port HTTP. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa firmware yang telah kita download tersedia dan siap untuk digunakan. Nah, untuk masuk ke CLI, kita mengetikkan alamat default IP pada access point atau switch, lalu kita klik open. Nah, di sini ada contoh yang telah saya kerjakan sebelumnya. Kita masuk, setelah masuk tampilannya akan seperti berikut. Nah, kita akan login dengan default password yaitu admin. Lalu ketika kita mengetikkan command help, maka akan muncul command apa saja yang dapat digunakan. Kita bisa lihat ada command info di mana berfungsi untuk
untuk men-show atau mendisplay IP informationnya. Lalu kita juga bisa set default untuk mereset access point atau switch ke factory default. Nah, yang akan kita gunakan yaitu set strip inform lalu upgrade. Nah, pada realnya kita akan mengetikkan komen berikut, yaitu yang pertama adalah set strip inform lalu alamatnya beserta portnya /inform. Nah, yang kedua, ketika kita sudah menyelesaikan mengetik komen yang pertama, komen kedua yaitu kita mengupgrade. Nah, mengupgrade-nya cukup mudah dengan mengetikkan komen tersebut, upgrade spasi http://192.168.112 atau alamat dari PC atau laptop. Lalu kita juga masukkan /28080 untuk port HTTP-nya, lalu /nama firmware-nya. Namanya juga harus case sensitif. Jadi ketika kita pada filenya bernama ada besar kecilnya, maka kita juga harus menyesuaikan dengan baik besar kecil dari nama filenya beserta ekstensi filenya .bin. Lalu ketika dua komen tersebut sudah kita ketikkan, maka otomatis pada CLI-nya akan memboot secara otomatis dan mendownload secara otomatis dari HTTP server atau server yang telah kita set sebelumnya, dan AP sudah terupgrade dengan baik. Kurang lebih ini adalah poin-poin yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.